Shalom, kami dari kelompok 3 mata kuliah WDK 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sarana anugerah, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina. Saya Gaby. Saya Jen. Dan sekarang kami akan mempresentasikan dari karya tulis tentang kami susun sebelumnya. Sekarang saya akan masuk ke pendahuluan, dan latar belakangnya adalah gereja pada hakikatnya merupakan suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam perjanjian baru di Alkitab, gereja biasanya diterjemahkan sebagai umat atau jemaat. Gereja sebagai persekutuan orang Kristen memiliki beberapa tugas utama, dan salah satunya adalah diakonia atau pelayanan, yang mana pada prakteknya terdapat pelaksanaan sakramen, atau disebut juga sebagai sarana anugerah, yang merupakan suatu sarana dalam merasakan wujud indrawi karya Roh Kudus. Gereja Protestan mengakui terdapat dua sakramen yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, yaitu sakramen baptis seperti tertulis pada Matius 28 ayat 19-20, dan sakramen perjamuan kudus seperti tertulis pada Lukas 22 ayat 19-20. Baptisan dan perjamuan kudus merupakan sakramen yang suci dan sakral, di mana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat Kristen untuk memberikan anugerah pengampunan. Namun, umat Kristen sebagai sekelompok yang beriman pun tidak terlepas dari jeratan dosa. Seringkali jemaat justru menghambat pekerjaan Roh Kudus dan melewatkan anugerah yang diberikan. Mereka memang terlihat mengikuti sakramen di hadapan gereja, namun tidak sedikit dari para jemaat yang tidak benar-benar memahami dan menghidupi sarana anugerah ini. Banyak dari jemaat yang justru mengikuti sakramen dengan anggapan keharusan, tidak bersungguh-sungguh, berlaku sewenang-wenangnya, dan melaksanakannya hanya sebagai suatu rutinitas mereka. Banyak jemaat pun secara tidak langsung melakukan pencemaran terhadap khususnya sakramen gereja, dan beranggapan bahwa itu merupakan hal yang biasa saja dan wajar. Para jemaat beranggapan bahwa mereka melakukan secara tidak sengaja tidak sadar. Dengan mengatasnamakan iman percaya, mereka pun yakin bahwa mereka akan terus diberikan anugerah pengampunan. Namun, menanggapi hal ini, kita sebagai seorang Kristen sepatutnya mampu mengkritisi dan meluruskan kekudusan dari sarana anugerah ini. Hal ini penting, mengingat bahwa kedua sakramen ini merupakan suatu kesepakatan suci antara manusia dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, kami ingin membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang kedua sarana anugerah, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai sarana anugerah, dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya umat Kristen memaknai sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Dan untuk tujuannya adalah yang pertama untuk memahami penjelasan mengenai sarana anugerah, dan yang kedua untuk memahami makna sesungguhnya sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus bagi umat Kristen. Masuk ke pembahasan, saya akan membahas sedikit tentang definisi sarana anugerah. Anugerah sendiri adalah kemurahan hati Allah yang diberikan bukan karena jasa dari perbuatan manusia. Karena manusia tidak bisa menghasilkan jasa apapun ketika manusia adalah seteru Allah. Diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak memiliki apapun untuk membelinya. Anugerah ini merupakan suatu kuasa yang bekerja di dalam hati umat Allah yang memampukan kita sebagai umat Allah untuk berjalan di dalam dunia yang penuh penderitaan dan perlawanan dengan setia kepada Allah kita. Allah menggunakan sarana-sarana yang berbeda untuk membawa orang kepada dirinya sendiri untuk persekutuan dan keselamatan, dan menyadari akan anugerah yang diberikannya. Semua ini dapat dinilai dalam makna yang lebih luas yang disebut sarana anugerah. Terdapat beberapa sarana anugerah yang dipakai Allah sebagai perantara penyampaiannya, antara lain seperti saat jemaat Tuhan mendengarkan maupun membaca firman-Nya. Dan ketika itu pintu hatinya terketuk oleh firman-Nya. Firman Allah yang dimaksud ialah Alkitab. Firman Tuhan ini yang menggambarkan dirinya sendiri kepada umat manusia sebagai sarana anugerah dalam beragam cara. Seperti yang terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada pula yang melalui doa, seperti yang terdapat pada Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu manusia dalam kelemahannya, sebab manusia tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk umat manusia kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa dapat didefinisikan sebagai komunikasi individual dengan Allah sebagai sarana anugerah Allah. Dalam hal ini juga ketika umat Tuhan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam sebuah persekutuan yang biasanya dijalankan melalui sebuah komunitas di gereja,
seperti komsel atau kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, dapat menjadi sarana yang dipakai Allah. Pada prakteknya, terdapat pelaksanaan sakramen atau yang juga merupakan suatu sarana dalam merasakan wujud indrawi karya Roh Kudus yang dipelajari sebagai sarana anugerah. Sakramen sendiri terdapat 2 sakramen yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptis seperti yang terdapat pada Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan seperti yang kedua, sakramen perjamuan kudus seperti yang terdapat pada Lukas 22 ayat 19-20. Lalu yang mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjamuan baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sakramen ialah upacara atau ritus dalam agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang menjadi mediasi dalam arti menjadi simbol yang terlihat atau manifestasi dari rahmat Tuhan yang tak tampak. Gereja dan denominasi Kristen mempunyai pendapat yang berbeda mengenai jumlah dan pelaksanaan sakramen tersebut. Tetapi mereka yakin pada umumnya bahwa kegiatan ini dimulai oleh Yesus. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo. Kata ini memiliki makna membasahi atau menyelamkan ke dalam air. Baptisan memiliki makna bahwa manusia telah menenggelamkan kehidupan duniawinya ke dalam kematian Yesus Kristus dan selanjutnya dibangkitkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru, seperti yang terdapat pada Roma 6 ayat 4. Oleh karena itu, orang yang telah dibaptis tidak lagi hidup seorang diri saja, yang memiliki kehidupan yang baru bersama Kristus karena telah diselamatkan. Gereja juga melakukan sakramen perjamuan kudus dengan dasar apa yang telah Yesus lakukan pada Matius 26 ayat 26-29. Perjamuan kudus merupakan sarana anugerah di mana Kristus hadir secara rohani di dalam karya Roh Kudus, sehingga dalam pengertian kebenaran dan iman, maka Roh bekerja sedemikian rupa membawa umat manusia lebih dekat pada Kristus dan masuk dalam hadirat Kristus. Bahkan lebih dekat ketika manusia mendengar kebenaran firman Tuhan. Allah yang kasih memberikan anugerah pengampunan dan umat manusia pun adalah salah seorang berdosa yang menerima anugerah itu. Masuk ke dalam makna sakramen bagi orang Kristen. Pertama, makna baptisan. Memberi diri dibaptis berarti mengakui dengan segenap hati bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum dibaptis, seseorang harus siap secara jasmani dan rohani dan tidak boleh bermain-main. Dia harus berani mempertanggungjawabkan imannya. Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika masuk ke dalam air, dilambangkan sebagai kematian, dan ketika keluar dari air, dilambangkan sebagai kebangkitan. Baptisan adalah suatu bentuk penyerahan diri, bukti ketaatan orang Kristen dalam melakukan perintahnya. Melalui baptisan juga, manusia berarti siap menjadi saksi Kristus dengan hidup dalam terang dan menyatakan Kristus melalui perkataannya, terutama perbuatannya. Sedangkan makna dari perjamuan kudus adalah sebagai pengingat akan Yesus. Perjamuan kudus merupakan perintah langsung dari Yesus dalam perjamuan terakhirnya bersama para murid. Ia ingin roti dan anggur menjadi peringatan akan Dia. Selanjutnya mengenai kesatuan. Siapa saja yang makan tubuhnya dan minum darahnya, maka ia akan tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Hal ini berarti ada kesatuan antara orang percaya dengan Kristus. Perjamuan kudus juga dijadikan peringatan akan keselamatan yang Yesus kerjakan di atas salib. Ia ingin umatnya menjadi garam dan terang dunia supaya orang-orang yang belum percaya pun pada akhirnya bisa menerima keselamatan. Sakramen perjamuan kudus juga dilaksanakan untuk mengingat umat akan pentingnya persekutuan karena Yesus pun melakukan perjamuan terakhirnya bersama dengan murid-muridnya dalam keadaan persekutuan dengan murid-muridnya. Perjamuan kudus jika dilakukan seorang diri akan memiliki makna yang berbeda. Terakhir, peristiwa kematian dan kebangkitannya menyatakan bahwa maut telah dikalahkannya, sehingga perjamuan kudus adalah suatu wujud pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menjemput umatnya ke tempat yang telah disediakannya. Kesimpulannya, sarana anugerah digunakan oleh Allah untuk menarik umat manusia menuju keselamatan kekal. Di dalam gereja, sarana anugerah meliputi firman Tuhan dan sakramen. Nah, kedua sakramen yang ditetapkan oleh Kristus adalah baptisan dan perjamuan kudus. Roh Kudus bekerja melalui kedua sakramen ini untuk menyampaikan anugerah pengampunan yang menuju pada keselamatan. Baptisan merupakan suatu bentuk penyerahan diri, tanda ketaatan kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan juga melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi, memberi diri dibaptis berarti
kita siap untuk dilahirbarukan menjadi ciptaan yang baru yang hidup di dalam dan bersama-sama dengan Kristus. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan antara manusia dengan Kristus. Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Juga sebagai pengingat akan pentingnya persekutuan, dengan memakan tubuh dan darahnya, ia ingin kita senantiasa mengingat akan Dia. Kedua sarana anugerah ini merupakan perintah dari Yesus sendiri, tidak dapat dianggap remeh. Maka dari itu, sebelum masuk dalam baptisan ataupun menerima perjamuan kudus, kita perlu mempersiapkan diri, baik secara rohani maupun jasmani. Misalnya, dengan mengikuti kelas bimbingan sebelum baptisan dilaksanakan. Begitu pula dengan perjamuan kudus ketika keadaan hati sedang dalam pergumulan hebat, ketika orang Kristen sedang jatuh imannya, maka lebih baik untuk tidak mengambil dulu tubuh dan darahnya. Berikut ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami pakai dalam karya tulis kami. Terima kasih.